Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Ketua kelas ini siapa? Silahkan dipimpin doanya ya, Mbak. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Baik, Ibu akan langsung mempresentasi kalian dulu ya. Devi Dwi Anggraini, Hadir Bu. Eki Sifati, Hadir Ibu. Jenny Wulandari, Hadir Bu. Naswa Salsabil Soni Putri, Hadir Ibu. Nilna Fauzia Adawiyah, Hadir Bu. Novia Cahyati, Hadir Ibu. Pipit Wulandari, Hadir Ibu. Putri Fatika Zahra, Rengganis Air Firdaus, Hadir Ibu. Revita Bella Safira, Hadir Ibu. Rina Tri Maharani, Hadir Bu. Salma Widya Ziza, Sherly Mega Agustianti. Baik, alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Baik, sebelum memulai materi, Ibu akan membagikan lembar ulangan harian yang kalian lakukan pada minggu lalu. Eki, Nanis, Terima kasih Bu. Devi, Sherly, Salma, Naswa, Nilna, minta tolong ya Mbak untuk disalurkan. Rina, Pipit, Terima kasih Bu. Fatika, Jenny, Bella, Novia. Terima kasih. Apakah semuanya sudah mendapatkan? Sudah Ibu. Baik, sebelum memasuki materi baru pada hari ini, sebaiknya kita ulas lagi materi pada minggu lalu. Adakah yang masih ingat apa perbedaan dari komunikasi lisan dan komunikasi tertulis di tempat kerja? Ada yang masih ingat anak-anak? Silahkan Mbak Jenny. Kalau komunikasi lisan itu langsung disampaikan dulu seperti bicara maupun rekam. Lalu untuk komunikasi tertulis itu menggunakan media Bu seperti pesan maupun dokumen seperti itu. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak Jenny. Beri aplaus untuk Mbak Jenny. Ya, materi baru pada hari ini juga berkaitan dengan komunikasi tertulis, yaitu surat. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya ke kalian, kalian pernah tidak melihat orang tua kalian, kerabat, atau pegawai kantor itu sedang menulis surat? Pernah. Ada yang belum pernah, baik. Atau mungkin kalian sendiri pernah menulis surat seperti surat undangan, surat lamaran kerja, atau surat untuk sahabat kalian yang di luar kota, luar Jawa, atau bahkan luar negeri. Ada yang pernah anak-anak? Belum. Oh, silahkan Mbak Novia yang sudah pernah. Saya pernah Ibu, tapi saya lebih sering kirim email atau chat. Kalau surat fisik sepertinya sekarang sudah jarang. Baik, sudah jarang. Ada yang bisa menambahkan anak-anak?
Silahkan Mbak Eki. Saya juga pernah lihat di film, Bu. Suratnya dilipat rapi lalu dimasukkan ke dalam amplop dengan stempel. Baik, jawaban Mbak Eki dan Mbak Novia sangat bagus. Meskipun teknologi sekarang itu sudah maju, sudah serba digital, tetapi surat fisik itu tetap memiliki nilai penting, terutama untuk keperluan resmi, seperti surat dinas dan surat lamaran kerja. Jadi, di dalam dunia profesional, kita itu sering menyebutnya dengan istilah korespondensi bahasa Indonesia. Yang secara sederhana, korespondensi adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Seperti itu. Ibu ingin bertanya satu lagi. Apakah kalian sudah pernah melakukan kegiatan surat menyurat? Pernah. Baik, bagi yang pernah, mengapa kita perlu mempelajari korespondensi seperti bagian-bagian surat, bagiannya itu apa saja, lalu cara melipat surat yang baik dan benar itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Silahkan Mbak Devi. Saya itu perlu Bu agar kita tahu etika menulis surat yang sopan, rapi dan benar, terutama untuk melamar kerja nanti. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak Devi. Beri aplaus untuk Mbak Devi. Itulah salah satu mengapa kita perlu mempelajari korespondensi. Namun dalam standar bahasa Indonesia, korespondensi itu menuntut penggunaan bahasa yang baku, struktur yang sistematis, dan etika yang formal. Jadi surat menyurat itu bukan sekedar tulis-menulis, tetapi juga tentang etika, kerapian, dan kesan profesional pastinya. Seperti itu anak. Iya, silakan Mbak Fatika. Iya, hari ini kita akan belajar berbagai jenis lipatan surat. Ada yang tanyakan lagi kira-kira? Silahkan, Mbak Eki. Apakah hari ini kita juga praktik membuatnya, Ibu? Iya, betul sekali. Pembelajaran kita hari ini akan langsung dipraktekkan. Kenapa Ibu kok langsung dipraktekkan? Kenapa tidak minggu depan saja? Karena agar kalian itu dapat memahami korespondensi lebih mendalam. Seperti bagian-bagian surat, cara melipat surat dengan baik dan benar itu seperti apa. Seperti itu anak-anak. Bagaimana? Kalian sudah siapkan untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Ibu. Baik, kalau begitu mari kita lanjut dengan pemaparan materi tentang konsep surat menyurat yang akan kita praktekkan pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi pada hari ini, apakah sudah dipersiapkan alat tulisnya masing-masing? Nah, jadi ketika Ibu menjelaskan materi pada hari ini, kalian bisa mencatat poin-poin penting yang Ibu sampaikan ya. Sebentar ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu ke kalian. Dari kalian ada yang pernah menerima dari sekolah untuk disebarkan ke orang tuanya masing-masing? Ada pernah? Ya, berarti itu kalian sudah sebenarnya bersentuhan dengan surat resmi. Hanya saja mungkin kalian belum memahami sepenuhnya terkait struktur yang ada di dalam surat tersebut. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar dari awal hingga akhir terkait korespondensi bahasa Indonesia, supaya nantinya kalian tidak hanya bisa membaca surat, tetapi kalian juga bisa membuatnya dengan benar. Oke, Ibu lanjut. Nah, yang pertama-tama kita membahas terkait konsep dari surat itu sendiri. Ada yang tahu konsep dari surat itu apa? Ada yang bisa? Silakan Mbak Eki. Jadi surat adalah komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, pernyataan, dan perintah kepada pihak pengirim kepada pihak pengirim. Betul sekali Mbak Eki. Jadi surat itu adalah alat komunikasi kita dalam menyampaikan pesan ataupun informasi kepada pihak lain. Ibu kasih contoh ya. Misalnya kalian bekerja di sebuah kantor menjadi sekretaris. Lalu kalian dimintai oleh bos kalian untuk mengundang klien dalam sebuah acara rapat penting. Menurut kalian cukup tidak kalau kita mengundang klien itu harus melalui surat saja? Nah, tentu tidak ya teman anak-anak, karena kita bisa menggunakan surat tersebut agar lebih formal dan juga bisa dijadikan sebagai bukti tertulis.
terkait pengertian dari surat ini apakah dapat dipahami? Baik, Ibu lanjut terkait tujuan dari menulis surat. Jadi misalnya Ibu kasih sebuah studi kasus, misalnya perusahaan A ingin bekerja sama dengan perusahaan B. Pastinya perusahaan A ini mengirim surat permintaan penawaran kerjasama kepada perusahaan B. Jadi menurut kalian dari sebuah studi kasus ini tujuan surat ini untuk apa? Ada yang tahu? Silakan Mbak Devi. Untuk menyampaikan informasi kerjasama. Baik, apakah ada teman lain? Silakan Mbak Nilna. Baik, benar sekali yang dikatakan Mbak Devi dan juga Mbak Nilna. Jadi dalam menulis surat itu pastinya ada tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, kita dapat menyampaikan informasi. Lalu yang kedua, kita dapat mendapatkan balasan ataupun respon. Yang ketiga, kita dapat memperlancar arus komunikasi. Lalu yang keempat, kita dapat membuat menghemat waktu dan juga menghemat biaya. Jadi komunikasi kita jauh lebih efisien. Lalu selanjutnya terkait jenis-jenis dari surat itu sendiri. Jadi dalam jenis-jenis surat ini ada 3 yang ada di PPT ini. Yang pertama ada surat pribadi. Surat pribadi ini biasanya digunakan untuk kepentingan individu dengan individu yang lainnya. Contohnya apa, Bu? Contohnya seperti kalian menulis surat untuk sahabat sendiri, lalu surat dari orang tua untuk siswa ketika kalian sakit. Nah, itu termasuk ke dalam jenis surat pribadi dan bahasa yang digunakan itu harus cukup santai tetapi harus tetap sopan. Lalu selanjutnya surat niaga. Surat niaga ini biasanya digunakan dalam dunia usaha anak-anak. Jadi misalnya penawaran produk, ada permintaan produk, lalu penawaran kerjasama. Nah itu termasuk jenis surat niaga. Lalu selanjutnya ada surat dinas atau surat resmi. Jadi surat dinas ini biasanya digunakan di sebuah instansi-instansi seperti sekolah, seperti perusahaan, seperti kantor. Nah itu mereka biasanya menggunakan surat itu biasanya menggunakan dalam kegiatan sehari-hari mereka karena untuk memberikan suatu informasi secara resmi. Dan bahasa yang digunakan ini harus baku dan juga harus sopan karena bersifat resmi anak-anak. Nah dari penjelasan terkait jenis surat ini apakah ada yang tanyakan sebelum Ibu masuki materi selanjutnya? Silakan Mbak Salma. Pertanyaan yang bagus sekali Mbak Salma. Kenapa Bu dalam surat dinas ini harus menggunakan bahasa yang baku? Jadi tujuan kita dalam menulis surat resmi ini menggunakan bahasa yang baku karena kita dapat memahami isi dari dalam surat tersebut. Lalu yang kedua tidak menimbulkan terjadi kesalahpahaman. Dan yang terakhir dapat memperlancar arus komunikasi kita dan mencerminkan sikap profesional dari pengirim surat. Apakah dapat dipahami Mbak Salma? Bagaimana teman-teman, apakah dapat dipahami? Baik, Ibu lanjut. Yang selanjutnya kita membahas terkait pengenalan tata dalam bahasa surat. Nah, ini terkait ciri-ciri dalam bahasa surat. Ibu tidak langsung menjelaskan ya. Ibu mau ajak kalian untuk berpikir dahulu. Coba bayangkan kalau kalian menerima surat dari sebuah perusahaan, tetapi isi dalam surat tersebut itu penting, tetapi kalimatnya itu tidak jelas, tidak sopan dan terkesan asal-asalan. Lalu menurut kalian, kesan yang kalian tunjukkan pertama kali ketika menerima surat tersebut itu apa? Silakan Mbak Novi. Menurut saya jadi terlihat tidak profesional, Ibu. Betul sekali Mbak Novi, tidak profesional. Itu poin pentingnya anak-anak. Jadi kita dalam menulis surat itu pastinya harus profesional. Misalnya studi kasus tersebut Ibu balik situasinya. Kalimatnya surat tersebut itu panjang, lalu bertele-tele, muter-muter. Kira-kira menurut kalian dari surat tersebut itu mudah dipahami atau malah membingungkan? Ya, bingung. Bahkan dapat terjadi kesalahpahaman juga. Oleh karena itu, kita dalam menulis surat itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan harus jelas. Seperti harus jelas, harus lugas, harus menarik dan juga sopan. Supaya apa?
supaya yang pesan yang akan kita sampaikan kepada penerima akan tahu dan jelas terkait informasi kita. Selanjutnya terkait lipatan dan juga bagian-bagian surat. Nah, ini ada beberapa lipatan-lipatan surat yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada lipatan baku, lipatan setengah baku, lalu lipatan akordion, lalu lipatan semi akordion, lalu lipatan tunggal, lipatan ganda, dan juga lipatan Prancis, dan juga yang terakhir lipatan baron. Dari beberapa lipatan surat ini tadi, itu dalam dunia administrasi perkantoran biasanya disesuaikan dengan jenis amplop yang kalian gunakan, seperti itu. Lalu selanjutnya kita membahas terkait bagian-bagian dari surat. Nah, ini ada dijelaskan, ada struktur-struktur bagian surat, dan ini ada di surat dinas. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat yang kalian gunakan ketika pertama kali kalian menulis surat. Lalu ada nomor surat, tanggal surat, dan juga lampiran surat. Ada hal surat, ada isi surat, ada salam pembuka, lalu salam penutup, dan juga ada namanya. Lalu ini ada struktur dari surat niaga tersendiri, itu tidak jauh beda dengan sebelumnya yang dari surat dinas ini, jadi isinya hampir sama terkait struktur-struktur yang ada di dalamnya. Dari sini dapat dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Baik. Nah, ini ada contoh terkait surat dinas dan juga surat niaga. Ini ada dari surat dinas, ini ada kop dan juga ada stempel dan juga ada tangan. Ini melambangkan kalau surat dinas ini termasuk surat jenis resmi karena terdapat stempel dan juga ada tanda tangan yang melambangkan surat tersebut ini ada yang bertanggung jawab, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada jenis surat niaga. Surat niaga ini yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yang dilakukan di dalam dunia usaha, misalnya penawaran barang, penawaran produk, permintaan produk, seperti itu. Dari sini dapat dipahami ya terkait struktur dari surat-surat itu? Bisa, Ibu. Baik, Ibu lanjut. Ini ada kop surat, bagian dari surat, yaitu atau kita sebut namanya kepala surat. Nah, dari kop surat ini pastinya ada beberapa yang kalian cantumkan untuk mengetahui penerima itu berasal dari mana, dari instansi mana, seperti itu. Misalnya ada identitas dari logo lembaga, ada nama instansi, ada alamat, ada nomor telepon, dan juga ada faksimilnya. Nah, dari kop surat ini saya mau tanya, adakah yang bisa mengetahui kenapa sih kop surat ini penting dalam surat? Ada yang tahu? Silakan Mbak Jenny. Agar penerima mengetahui asal surat tersebut, Ibu. Baik, betul sekali Mbak Jenny. Jadi kita menggunakan kop surat ini supaya penerima tahu bahwa surat itu tersebut berasal dari mana, berasal dari instansi mana, seperti itu. Lalu mungkin ini slide terakhir yang Ibu jelaskan terkait materi pada hari ini. Ibu mau tanya ke kalian, dari kalian adakah yang bisa menjelaskan salah satu aja materi dari pemaparan dari awal hingga akhir ini? Ada yang bisa? Silakan Mbak Fatika. Jadi salah satu materi yang saya pahami dari materi itu yaitu tentang jenis surat. Ada surat pribadi, surat niaga, dan surat dinas. Surat pribadi itu surat yang berkaitan dengan kepentingan individu atau perorangan. Surat niaga itu surat yang digunakan dalam kegiatan usaha atau perorangan. Dan surat dinas itu surat yang digunakan untuk keperluan kedinasan atau kegiatan resmi suatu instansi. Betul sekali penjelasan Mbak Fatika. Beri tepuk tangan untuk Mbak Fatika. Baik anak-anak, jadi itu tadi ya penjelasan tentang konsep surat menyurat pada materi hari ini. Nah, dari penjelasan yang sudah Ibu paparkan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan kembali?
Bisa mengangkat tangan ya apabila untuk bertanya. Iya, silakan Mbak Shirley. Saya sudah bertanya ya Ibu. Iya, silakan. Apakah semua surat resmi itu harus menggunakan kepala surat ya Ibu? Wah, bagus sekali nih pertanyaan dari Mbak Shirley. Bisa kasih aplaus dulu dong buat Mbak Shirley. Baik, pertanyaan tadi Mbak Shirley bertanya kepada Ibu, Bu, apakah semua surat resmi itu harus menggunakan kepala surat? Jadi jawabannya iya. Karena apa? Karena kepala surat atau kop surat ini digunakan pada surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi atau perusahaan. Karena fungsinya sendiri adalah sebagai identitas pengirim surat. Karena di sini yang sudah seperti Ibu jelaskan tadi, ada logo. Ini ya, logo, ada nama perusahaan atau instansi, ada informasi terkait nomor telepon, email, dan juga website lembaga atau perusahaan. Jadi, si penerima surat ini bisa langsung tahu dari mana surat tersebut berasal seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami, Mbak Shirley? Baik. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait materi hari ini? Ada yang ditanyakan kembali? Baik, karena tidak ada yang bertanya kepada Ibu, sekarang gantian Ibu yang akan bertanya kepada kalian ya. Pertanyaannya, coba jelaskan apa fungsi dari perihal dalam surat resmi itu apa? Untuk yang mau membantu menjawab, bisa angkat tangan terlebih dahulu ya. Siapa yang mau membantu menjawab? Baik, karena tidak ada yang mengangkat tangan nih, jadi Ibu tunjuk aja ya. Silahkan Mbak Jenny bisa dijelaskan kepada Ibu dan juga teman-teman sekalian, apa fungsi dari perihal dalam surat resmi itu apa? Perihal itu saya masih bingung Ibu. Tadi tidak mendengarkan ya saat Ibu menjelaskan materi bagian-bagian suratnya. Baik, tidak apa-apa. Mungkin anak-anak sekalian masih bingung terkait fungsi dari perihal dan juga tadi masih malu bertanya kepada Ibu terkait perihal ini. Baik, Ibu jelaskan kembali ya. Jadi, perihal dalam surat resmi itu berfungsi sebagai untuk menunjukkan inti atau tujuan surat secara singkat. Supaya apa sih Bu? Supaya penerima surat bisa langsung tahu apa maksud dari surat tersebut. Apakah sudah dipahami? Bisa dipahami semuanya? Bisa Ibu. Baik. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait materinya, terkait konsep surat menyurat hari ini? Cukup Ibu. Sudah cukup ya. Nah, biar kalian semakin paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini, setelah ini kalian akan mempraktikkan bersama-sama. Praktiknya tentang apa sih Bu? Praktiknya kalian akan mempraktikkan macam-macam lipatan surat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Tadi ada berapa lipatan surat? 8. Ada 8. Jadi nanti per orang atau per anak akan menerima 8 surat ya. Baik, Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Silakan. Ya. Siap. Bisa dibantu? Bisa. Sama-sama. Sama-sama. Misi ya. Nih. Sama-sama. Baik, perhatikan anak-anak, silahkan kalian siapkan lembar surat yang baru saja Ibu bagikan kepada kalian. Nah, setelah ini seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan mempraktikkan bagaimana cara melipat surat dengan benar sesuai dengan yang Ibu contohkan di depan. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan materi terkait
macam-macam lipatan surat. Ada yang masih ingat ada lipatan apa aja? Lipatan baku, lipatan baron, lipatan apa lagi? Lipatan Prancis, lipatan tunggal, dan masih banyak lagi ya tadi. Ada 8 lipatan surat. Nah, kali ini kita akan mempraktikkan satu persatu dari lipatan-lipatan tersebut. Baik, Mbak. Baik, sebentar Ibu ganti terlebih dahulu ya. Nah, bisa kalian lihat, ini ada yang pertama itu ada lipatan baku. Nah, untuk lipatan baku ini kita membagi surat menjadi 3 bagian sama besar. Caranya itu, kalian lipat bagian bawah surat ke tepi atas seperti ini. Kemudian lipat juga bagian atas ke tepi bawah. Nah, pastikan ketiga bagiannya itu sama besar, lalu kalian rapikan. Sudah? Bagaimana? Sudah ya? Oke. Nah, coba sekarang yang sudah bisa ditunjukkan ke atas. Baik, bagus sekali ya anak-anak. Lanjut. Untuk lipatan yang kedua ini ada lipatan setengah baku. Untuk lipatan setengah baku ini, kalian lipat bagian bawah. Oh ya, bisa disiapkan lembar yang selanjutnya. Surat yang baru. Untuk lipatan setengah baku ini kalian lipat bagian bawah surat ke tepi atas dengan ukuran yang lebih besar. Seperti ini. Kemudian lipat juga bagian atas atau sisanya ini ke tepi bawah. Jangan lupa untuk kalian rapikan. Nah, bisa kalian amati anak-anak perbedaan antara lipatan baku tadi dan lipatan setengah baku. Ini terletak pada lipatan bagian atasnya. Untuk lipatan baku tadi itu kita membagi surat menjadi 3 bagian sama besar. Sedangkan untuk lipatan setengah baku ini, untuk lipatan bagian atasnya itu lebih kecil seperti itu. Lanjut untuk lipatan yang ketiga ada lipatan akordion. Untuk lipatan akordion, caranya kalian lipat bagian bawah ke tepi atas. Kemudian lipat juga bagian atas ke tepi bawah melalui belakang surat. Jadi dia akan membentuk zigzag seperti ini. Dan jangan lupa untuk kalian rapikan. Nah, bisa dilihat anak-anak untuk lipatan akordion akan terlihat kop suratnya seperti ini. Nah, dari sini apakah bisa semuanya? Bisa, Ibu. Oke, baik, lanjut ya. Untuk lipatan yang keempat ada lipatan semi akordion. Untuk lipatan semi akordion, caranya kalian lipat bagian bawah ke tepi atas dengan ukuran yang lebih besar. Seperti ini anak-anak. Kemudian lipat juga sisanya atau bagian atasnya ini ke tepi bawah melalui belakang surat. Ini untuk lipatan semi akordion. Lanjut untuk lipatan yang kelima ada lipatan tunggal. Untuk lipatan tunggal ini kalian hanya perlu membagi surat menjadi 2 bagian sama besar. Seperti ini.
Bisa ya semuanya? Bisa, Ibu. Oke. Lanjut, untuk lipatan yang keenam ini ada lipatan ganda anak-anak. Untuk lipatan ganda itu caranya juga masih sama. Langkah pertamanya kalian lipat dulu surat menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Kemudian kalian bagi lagi dengan cara lipat bagian atasnya ke bagian bawah. Pastikan lipatannya untuk rapi ya anak-anak. Seperti ini. Ini untuk lipatan ganda. Selanjutnya ini ada lipatan Perancis. Untuk lipatan Perancis itu caranya juga masih sama. Kita bagi dulu surat menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian kita bagi lagi menjadi 2 bagian dengan cara lipat bagian kanan surat ke bagian kiri surat. Bagaimana? Sudah? Sudah. Oke. Bagaimana, Mbak? Ya, benar sekali. Yang sebelah sana, yang belakang bisa? Bisa. Oke. Baik, yang terakhir ini ada lipatan baron anak-anak. Untuk lipatan baron juga caranya masih sama. Kita lipat bagi dulu surat menjadi 2 bagian. Kemudian jika sudah, kita bagi lagi menjadi 3 bagian dengan cara lipat bagian kanan dan bagian kiri surat ke bagian tengah surat. Seperti ini. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, baik, kita sudah mempraktikkan ke-8 lipatan surat. Coba sekarang lipatan-lipatan yang sudah kalian buat bisa ditunjukkan ke atas. Oke, bagus sekali anak-anak, sudah clear ya. Sekarang sudah bisa semuanya dari lipatan awal hingga lipatan akhir. Nantinya Ibu minta untuk 3 orang siswa maju ke depan untuk mempraktikkan kembali lipatan surat yang seperti yang kalian praktikkan tadi. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, dari lipatan-lipatan yang telah kita praktikkan tadi, menurut kalian itu lipatan mana yang sering kalian jumpai? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Baik, Mbak Nasya, silakan. Untuk lipatan surat yang sering saya jumpai itu lipatan akordion, Ibu. Baik, lipatan akordion. Nah, Mbak Nashwa ini biasanya sering menjumpai lipatan akordion ini di surat apa, Mbak, biasanya? Biasanya kayak di surat hajatan. Nah, benar sekali yang dikatakan teman kalian tadi. Jadi, lipatan akordion ini biasanya sering digunakan untuk surat undangan, brosur, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau lipatan yang paling mudah menurut kalian lipatan apa? Ya, benar sekali, lipatan tunggal, karena hanya perlu membagi surat menjadi 2 bagian saja. Langsung saja setelah ini silakan untuk 3 orang siswa maju ke depan dan mempraktikkan kembali lipatan surat tadi.
Silakan, sebelum itu mungkin ada yang ingin mengajukan diri terlebih dahulu. Baik, Mbak Bella silakan untuk maju. Mbak Pipit juga silakan untuk maju ke depan. Ada lagi yang ingin maju ke depan? Tidak ada. Baik, kalau begitu mungkin bisa langsung Ibu tunjuk saja. Sebentar Ibu lihat presensi terlebih dahulu. Devi Dwi Anggraini ada? Baik, Mbak Devi silahkan untuk maju ke depan. Nah, sebelum itu Ibu bagikan terlebih dahulu lembar surat yang baru. Silahkan. Baik, langsung saja dimulai dari Mbak Bella terlebih dahulu. Silakan untuk mempraktikkan kembali lipatan baku. Jadi pertama kita bagi surat menjadi 3 bagian yang sama. Pertama itu lipat bagian atas ke bawah sama besar. Terus terakhir kita lipat bagian bawah ke atas. Bagaimana anak-anak, apakah benar? Baik, langsung kemudian Mbak Pipit silahkan untuk mempraktikkan lipatan ganda. Jadi cara melipat surat ganda itu menjadikan surat sama besarnya menjadi 2 bagian. Ini sama besar ya. Kemudian lipatnya kembali menjadi 2 bagian lagi. Seperti ini. Sudah? Bagus sekali Mbak Pipit. Selanjutnya silahkan untuk yang terakhir Mbak Devi. Silahkan untuk mempraktikkan lipatan Perancis. Baik, untuk lipatan Prancis bagi surat menjadi 2 sama besar seperti ini. Selanjutnya sisi kanan surat tarik ke sisi kiri. Baik, bagus sekali teman-teman. Silakan Mbak, terima kasih untuk Mbak Bella, Mbak Pipi dan juga Mbak Devi telah maju ke depan. Silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Anak-anak beri aplaus untuk teman kalian. Bagaimana anak perasaan kalian setelah melakukan praktek surat tadi? Ternyata ada teknik khusus biar lipatnya rapi dan suratnya akan jadi. Betul Ibu, sekali. awalnya saya kira hanya lipat sembarangan, tapi ternyata setiap jenis surat itu punya cara lipat yang berbeda. Benar sekali. Setelah ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk melatih kemampuan kalian dalam pemahaman materi korespondensian bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, Ibu sudah memberikan soal berupa Google Form, nanti akan Ibu kirimkan kepada ketua kelas Mbak Fatihah. Nanti bisa dikirimkan ke teman-temannya juga biar kalian juga bisa mengakses tugas yang telah Ibu buat ya anak-anak. Begitu. Nanti untuk deadline penugasannya pada hari ini di jam 23.59. Jangan sampai ada yang terlambat ya. Baik. Dari penugasan ini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik. Mari kita mengulas kembali materi pada hari ini. Siapa yang dapat menyebutkan 3 hal penting pada materi hari ini? Saya Ibu. Baik, silahkan. Pertama tadi kita belajar konsep dasar surat menyurat Ibu. Lalu yang kedua bagian-bagian surat. Lalu yang ketiga praktik lipatan surat Ibu. Benar sekali. Ada yang ingin menambahkan?
Tidak ada? Ya, tepat sekali ya anak-anak. Jadi tadi kita tidak hanya mempraktekkan dan juga tidak hanya belajar tentang teorinya saja, kita juga mempraktekkan langsung bagaimana cara melipat surat resmi dan juga bagaimana cara melipat surat standar itu tadi, begitu. Nah, dari materi ini juga akan sangat penting di dunia kerja nantinya, terutama dalam administrasi perkantoran ini sendiri. Baik, ada yang ingin menambahkan? Saya Silakan. Benar sekali Mbak Eki. Jadi perlu kalian ingat ya anak-anak, kerapian dan keterampilan cara kita melipat surat itu juga menunjukkan kita bagaimana profesionalitas kita dalam bekerja di dunia kerja nantinya. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu, Silakan Mbak Novi. kalau surat pribadi itu apakah harus pakai lipatan resmi juga ya? Untuk surat pribadi sendiri itu kita lebih ke fleksibel, jadi kita lebih melihat bagaimana kerapian dan cara kita dalam melipat surat itu sendiri, begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau begitu di sini Ibu akan memberikan kesimpulan materi yang telah Ibu berikan pada hari ini. Baik anak-anak, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi korespondensian bahasa Indonesia pada hari ini yaitu surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dan maksud tertentu dalam suatu organisasi guna menghemat waktu serta biaya. Nah, terdapat 3 jenis utama yaitu surat pribadi, niaga, dan juga surat dinas. Nah, semuanya ini harus menggunakan bahasa dengan jelas, lugas, menarik, serta juga sopan. Dalam cara teknisnya, surat ini memiliki 8 jenis lipatan dan harus disusun dengan struktur lengkap, mulai dari kepala surat, identitas surat, isi, hingga nama jelas penanda tangannya, begitu. Apakah sudah jelas materi yang telah Ibu berikan pada hari ini? Mungkin sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, untuk ketua kelas Mbak Fatihah mungkin bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum mengakhiri kelas pada siang hari ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang diberikan bermanfaat. Doa dimulai. Doa tak pernah usai. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya. Ibu mengingatkan kembali, jangan lupa untuk tugasnya diselesaikan dan dikumpulkan ya, karena nanti Ibu juga akan mengambil nilai kalian. Selain dari keaktifan kalian, Ibu juga akan mengambil dari tugas yang telah Ibu berikan tadi. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan memberikan materi baru yaitu tentang pelayanan prima. Mungkin nanti anak-anak bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Mungkin nanti bisa Ibu kirimkan juga ya untuk materi pada pertemuan selanjutnya akan seperti apa. Nanti anak-anak juga bisa belajar terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Ibu, begitu ya. Gitu, mungkin kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.